Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut di akad yang pertama untuk masalah adab. Kemarin masih di adab ta'am, adab etika yang berkenaan dengan kalau kita makan. Sampai nomor 5 kemarin yang kita bahas, kalau makan itu ambil dari yang pinggir-pinggir dulu, jangan langsung di tengah. Kita lanjut nomor 6, adamul akli muttaqi'an. Muttaqi'an itu orang yang bersandar. Bersandar. Kalau dalam bahasa kita ini sendennya itu senden-senden setengah turun, bersandar setengah tidur itu loh. Biasanya kan kita juga kalau makan kadang sambil kayak tidur-tiduran miring atau apa, itu masuk kategori muttaqi'an. Dan itu memang ternyata dalam bahasanya orang dokter itu juga gak sehat juga. Jadi yang bagus itu memang kita makannya posisi tegak semacam ini, bagus. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan la aqulu muttaqi'an. Saya ini bukan orang yang termasuk bersandar atau muttaqi'an dalam posisi sedang makan. Jadi hukumnya Rasulullah SAW melarang untuk kita kalau makan itu sambil bersandar, atau bahasa sing penak ya, bersandar yang setengah-setengah turu gitu. Kalau layar-layar kan berarti berbaring kan ya. Kalau bersandar setengah-setengah turu itu saja tidak boleh, apalagi makan sambil layar-layar. Pengalaman berarti tidak boleh. Biasanya kan ada kita itu makan sambil layar-layar, sambil apa, tidak boleh. Dan itu secara medis juga tidak bagus. Kemudian yang nomor 7, Allah yahiba ta'aman, supaya seseorang itu jangan mencela makanan. Nah ini memang yang kita susah kadang. Kita ini kadang-kadang mulut dan juga tidak bisa dijaga. Berkenaan dengan masalah makanan saja kita itu suka mencela. Ibu-ibu kalau jenengan masak, kemudian istri, kemudian suami jenengan mencela yang jenengan masak, gimana? Oh gitu ya. Ada yang menarik begini ya, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan sekian tahun di rumahnya Nabi. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang memang usianya panjang. Sekian tahun pernah tinggal di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ini juga kesaksian daripada Abu Hurairah
Kita paham Abu Hurairah itu pun juga kemana-mana, apa bahasa Indonesia itu ngintil. Senengannya ngintil Kanjeng Nabi, apa cantrek ya. Iya. Abu Hurairah, makanya memang Abu Hurairah itu wawasan tentang hadis-hadis itu jauh lebih banyak daripada sahabat yang lain. Apapun itu dicatat sama Abu Hurairah. Padahal Islamnya Abu Hurairah itu sama Abu Bakar itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Riwayatnya Abu Bakar dengan Abu Hurairah itu lebih banyak Abu Hurairah. Jadi kemanapun Nabi, dan memang dia termasuk ahlus suffah. Ahlus suffah, ya tinggalnya di masjid itu sudah, tinggalnya di situ. Jadi apapun yang diucapkan Nabi, apapun yang dilakukan Nabi itu direkam, dicatat sama Abu Hurairah. Ada para ulama hadis yang menyebutkan kalau malam hari itu Abu Hurairah kan nyata menghafal apa yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kesaksian daripada Anas bin Malik ataupun kesaksian daripada Abu Hurairah, ini yang riwayat Abu Hurairah ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'aba an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan, enggak pernah nyacap. Inishtahahu akalahu wa illa tarakal. Kalau Nabi itu pengen, mau ya dimakan. Kalau beliau tidak kepingin ya sudah ditinggalkan. Itu Nabi. Kalau kita gimana? Kadang-kadang kita pun juga tidak bisa menghargai istri kita yang memasak sedemikian rupa. Si ono sing kurang gitu. Ada yang kurang gitu. Padahal kita kalau disuruh masak diri di iso. Nah, Nabi Muhammad itu luar biasa. Kalau beliau pulang ke rumah kemudian tidak ada makanan, tanyakan kepada Aisyah, ya Aisyah ada makanan apa tidak ya Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah, maaf tidak ada. Maka Nabi mengatakan apa? Baik ini so'in, terus lepon aku poso. Itu Nabi. Anas bin Malik sekian tahun di rumahnya Nabi, tidak pernah Nabi Muhammad itu murid-murid ke Aisyah, itu tidak pernah. Tidak pernah Nabi Muhammad itu berkata-kata kasar kepada Aisyah, tidak pernah. Tidak pernah Nabi Muhammad itu menggunakan kata-kata yang jelek untuk Ibu Aisyah, tidak pernah. Kita sama Nabi memang bedanya sedikit sekali ya. Nabi Muhammad seperti itu betul, tidak pernah mencela makanan, tidak pernah berkata-kata kasar kepada istrinya. Bahkan kalau kepada istrinya itu beliau orang yang paling, kalau dalam bahasa kita paling romantis kanjeng Nabi itu. Berarti romantis kepada istri itu hukumnya? Oh, itu ngomong wajib. Itu ngomong wajib. Nah, itu. Loh, memang Rasulullah begitu. Termasuk masalah makanan Nabi Muhammad tidak pernah mencela. Sama sekali Rasulullah SAW tidak pernah mencela. Kalau beliau kepingin ya dimakan, kalau tidak ya sudah beliau diam. Beliau diam. Kalau Pak Arif gimana Pak Arif? Gitu ya. Jadi ini etika. Jadi makan tidak sambil bersandaran setengah tidur dan juga tidak mencela makanan. Ini kalau untuk posisi nomor 7 ini memang kadang Masya Allah butuh latihan untuk pembiasaan. Oh kadang kita bertamu ke rumahnya orang itu loh, kadang ya ngomongnya aneh-aneh. Ngene kok disukur nang aku kata. Oh panganan koyo ngene kok ya sakit nang omahku. Ini nyapa model kok. Enggak usah begitu. Nah, enggak usah begitu. Wis meneng. Pak, bagaimana kalau istri kita itu masaknya wasin? Caranya gimana untuk mengingatkan istri ketika masak itu wasin? Kalau saya punya metode, saya tidak marah-marah, tidak murid-murid. Kita ngomong sama istri kita, Dek, coba Dek, kamu boleh ngomong adik ya, bukan adik ya. Kita panggil Bebek. Ya, aku kok kepingin nostalgia.
pengen tulang-tulangan. Engko awakmu tak tulang dhisik ya. Nah, begitu ditulang dhisik rasanya piye? Asik. Ora usah muring-muring ditulang meneh sapa bisa. Nah, jadi Rasulullah pun juga begitu, tidak pernah marah kepada Aisyah, termasuk tidak pernah mencela makan. Wes dilakoni kok dipraktek insyaallah. Bu, lihat masih suka mencela makanan dengan laporan ke saya Bu. Lanjut. Nah, ini pun juga susah ini. Ada musyabahi. Ada musyabahi itu artinya tidak kenyang. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berhenti makan sebelum beliau kenyang. Dan beliau itu tidak makan kalau tidak apa. Dan makanan yang dimakan oleh Nabi, coba jenengan amati, betul-betul mengamalkan halalan thayyibah. Apa bedanya halalan dengan thayyibah? Ibu, apa bedanya? Kalau dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas juz kedua ya, juz kedua. Kulu di situ kan ada halalan thayyibah. Kalau nanti kalau untuk orang-orang beriman ada kalimat min thayyibati ma razaqnakum. Kalau memakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu pakai min thayyibati ma razaqnakum. Tapi sebelumnya ayat itu pakai ya ayuhan nas. Mimma fil ardi halalan thayyibah, apa bedanya? Kenapa di satu ayat cuma memakai thayyibat, dalam satu ayat memakai halalan thayyibah, apa bedanya? Para ulama kemudian mengatakan kalau hanya memakai halal saja tidak disebutkan thayyib, maka halal itu mewakili thayyib. Kalau yang disebut cuma thayyib saja, halal tidak sebut, maka thayyib ini juga mewakili yang halal. Kalau dijadikan satu, halal sama thayyib itu sesuatu yang berbeda. Kalau thayyib itu makanannya bagus, bergizi, dan memang betul-betul memenuhi standar. Nabi Muhammad coba jenengan lihat makannya. Satu, minumnya susu, susu kambing atau susu onta, sehat kan? Terus gandum. Kalau sekarang apa? Oatmeal. Nabi Muhammad makanannya gitu. Rotinya terbuat dari gandum. Nabi makan, minum madu, kurma. Apalagi Nabi Muhammad makannya habatus sauda. Makanannya masya Allah Rasulullah sehat. Kalaupun daging sukanya katit gonam. Sebenarnya yang namanya daging itu sehat sapi atau kambing? Kambing. Nabi Muhammad kalau makan suka yang pakai katit gonam itu. Katit gonam itu anunya orang itu sambil. Itu Rasulullah makanannya sehat-sehat betul. Jadi Rasulullah kalau makan tidak kenyang, beda dengan kita. Mereka kelompokan menurut apalagi korban kayak kemarin. Ini di rumah sakit tambah penuh pak pasiennya. Ya, pasiennya penuh di rumah sakit ini. Rata-rata ya mungkin itu gara-gara mereka. Saya makan kepala kemarin belum habis kepalanya. Baik, Rasulullah kalau makan tidak kenyang, dibagi sama Rasulullah. Coba jadi lihat di sini ya. Ini loh yang penting yang ini. Fathulutun li ta'amihi wa thulutun li syarabihi wa thulutun li nafsi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas atau udara. Itu Nabi dibagi 3 makanan. Kalau kita itu kadang-kadang full makanan. Makanya Nabi Muhammad itu kalau makannya bagus betul. Jadi kan amati. Dan fisiknya Nabi kan juga luar biasa. Perutnya saja, kalau dalam riwayatnya saya baca, Nabi itu perutnya kayak seperti batu bata yang ditata. Kalau sekarang bukan 6 pack, ada yang 8 ya malahnya. Ada yang 8 malah, bukan 6, tapi 8, ada yang 8 sekarang. Itu Nabi Muhammad perutnya seperti itu. Usia 55 tahun sanggup perang Badar. Perjalanan dari Madinah ke Badar berapa ratus kilometer. Posisi puasa Ramadan. Jumlah umat Islam cuma 313, melawan berapa itu? Itu usia 55 tahun. Kalau beliau fisiknya tidak kuat, tidak mungkin. Bahkan di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, ada yang disebut dengan
20 orang yang sabar, isyruna sabiruna yaghlibuna mi'atain. 20 orang yang sabar mengalahkan 200. Berarti satu orang mengalahkan 10. Iya, kalau sekarang perangnya pakai AK-47, pakai apa? Dulu perangnya manual, pakai pedang, pakai panah dan sebagainya. Satu melawan 10 orang. Ada orang sekarang melawan 10 orang, satu orang, seklek-klekan gitu. Satu orang melawan 10 orang, ada di masa sekarang. Pada zaman Nabi terjadi semacam itu, dan Nabi termasuk yang melakukan itu. Fisiknya Nabi luar biasa, makanya luar biasa. Makanya muncul kata-kata dalam hadis, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'min ad-da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang ahli bela diri dengan tidak ahli bela diri bagus mana? Ini Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu makannya tidak kayaknya seperti kita, dibagi. Fisiknya juga beliau kuat, yang dimakan juga bagus-bagus, yang toyib tadi ada susu, ada madu, macam-macam. Nah, kalau kita kan karbohidrat top full 100%, dikeluarkan dari magic jar, dia cepat gitu. Cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tiru Nabi Muhammad SAW. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk minum. Jangan sudah lakukan ya. Insyaallah. Perutnya bukan 6 pack, 1 pack. 1 pack. Nyemplung gitu. Punya saya juga gitu. Bala-bali sit up, macam-macam si pancet itu. Baik, tapi itulah qadarullah. Kita lanjut. Ada munafhi fi ta'ami wa syarabi. Tidak meniup ke makanan atau di minuman. Jenengan biasanya lagi panas itu ditiup gitu. Sampai muncrat-muncrat gitu. Rasulullah melarang itu. Ada yang menarik, ada yang menganalisis juga. Ketika kita meniup itu, udara yang kita keluar itu sebenarnya yang keluar apa Pak? Karbon dioksida. Kan juga nggak sehat. Dan kemudian kita tiupkan, kemudian kita makan kembali. Lupa bagaimana Rasulullah itu tidak pernah makan pakai yang panas, dan beliau juga tidak pernah meniup ke makanan atau minuman. Dan ternyata memang betul ya, kalau kita makan yang panas-panas itu gigi seperti rusak ya. Dan itu ternyata sudah di tahun abad 2001, abad 2001 kira, itu sudah betul-betul ditemukan. Rasulullah tidak suka makan panas, Rasulullah tidak meniup. Itu ternyata terbuktikan pada abad-abad kita sekarang. Efek medisnya bagus ternyata kalau kita tidak makan yang panas-panas. Kalau orang dulu kenapa sehat Pak? Saya masih ingat betul pakai tofu ya, pakai tofu, tidak ada namanya magic. Makan pun juga tidak panas-panas sebagainya. Jadi giginya kuat, tamunya kuat dan sebagainya. Orang sekarang makan kalau tidak panas tidak suka. Itu malah justru merusakkan sebenarnya itu. Apalagi kemudian kalau makan ditiup gitu. Jadi meniup ke dalam makanan itu tidak boleh. Meniup ke minuman juga tidak boleh. Lanjut. Ini yang mungkin nomor 10 ini mungkin yang orang-orang non muslim itu menganggap kita itu cepet bahasa saya Indonesia cepet. Itu kan ada mutakilun mati asatitoti, tidak meninggalkan suapan yang terjatuh. Kalau ada makanan yang jatuh itu, kalau di sini kan riwayat Muslim ini sama Nabi suruh ngambil kan? Suruh ngambil. Coba kita baca sedikit-sedikit ya. Jangan melakukan ini atau jangan biarkan ketika ada makanan yang jatuh. Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan itu yahduru hadir. Hadir kemana? Ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Maksudnya gini, syaitan itu akan selalu hadir mendatangi manusia dalam setiap apapun yang dilakukan oleh manusia. Apapun itu.
hatta yahdurahu 'inda ta'amihi, sampai setan itu mendatangi manusia ketika dia sedang makan. Masih ingat ya kemarin pas awal-awal saya bilang, orang kalau makan itu tidak baca bismillah, setan ikut makan. Orang kalau masuk ke rumah tanpa membaca asma Allah, setannya juga ada mabitnya di situ. Termasuk kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri, dia tidak berdoa menyebut nama Allah, setannya pun juga ikut di situ. Makanya gawe anak gak mau bismillah, ya dah, marono susunya susu sapi double gitu. Kira-kira anaknya kayak apa nanti? Jadi setan itu akan mendatangi manusia. Pokoknya dalam bahasa kita itu setan itu belibet. Setan itu apapun yang dilakukan oleh manusia, setan itu mesti melu di situ. Sampai pada posisi manusia makan. Kan kalau kita makan dan baca bismillah, dia makan. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu, maka apabila saqatat jatuh dari salah satu di antara kalian apa al-luqmatu, suapan. Jadi jangan makan, ada suapan yang terjatuh. Rasulullah menyuruh apa? Falyumit maka biha min ada. Rasulullah itu suruh, maksudnya Nabi itu suruh ngambil, kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan, tsumma liyakulha, kemudian dimakan. Rasulullah menyuruh kita itu jangan sampai membiarkan makanan yang jatuh ketika kita makan. Ya kalau bisa ya nggak jatuh. Lah makanan yang jatuh itu di sini ada kalimat walayada hali syaitan, dan jangan tinggalkan dia itu untuk syaitan. Jadi makanan yang jatuh ketika jenengan makan tidak jenengan ambil, itu berarti dia itu diambil oleh syaitan dan dimakan oleh syaitan. Jenengan memandang hadis ini tekstual atau kontekstual? Kalau jenengan mengatakan kontekstual maksudnya apa? Kalau jenengan mengatakan ini tekstual berarti leher itu diambil dimakan. Pak, kalau yang jatuh itu adalah kuah rawon, kira-kira apa digilati? Di sini ada kalimat falyumit maka nabiha min ada, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di makanan itu. Berarti kalau memang dudui rawon si jatuh itu kira-kira perlu di lah memang katakanlah memang Nabi Muhammad SAW itu kalau makan itu kan tidak buru-buru seperti kita. Nabi Muhammad itu kalau makan dinikmati betul-betul, tidak sampai terjatuh kececeran tidak Nabi Muhammad SAW. Nah, andai kata ada yang jatuh, maka Nabi Muhammad menyuruh untuk membersihkan itu dan kemudian dimakan, karena itu menyediakan untuk syaitan. Ya, ini kayaknya kan memang wah iki wong Islam iki ngajari sing model cepet, model ngiri gitu. Tidak sebenarnya begitu. Makanya memang ini adalah sebuah bentuk isyarat pemahaman daripada kontekstual hadis ini. Kalau makan jangan keteteran, kalau makan jangan kececeran. Ya, kadang-kadang kita mau makan penuh sampai jatuh, itu malah tidak bagus, malah tidak boleh. Akan itu yang tenang, diapa gitu. Ya, termasuk nanti akan ada muncul bagaimana Rasulullah SAW menyuruh untuk menjilati tangan itu. Pernah mendengar hadisnya? Nah, apakah itu dipahami kontekstual atau kontekstual? Ada penelitian secara ilmiah. Nabi Muhammad kan suka makan pakai 3 jari. Ternyata enzim yang ada di jari-jari 3 ini jauh lebih banyak daripada dari jari-jari yang lain. Dan itu ternyata ada sesuatu zat apa yang bisa menetralisir, andai kata ada virus yang masuk dan sebagainya itu. Dan ini Rasulullah
menyuruh kalau kita habis makan disuruh. Ini tekstual atau kontekstual? Kalau orang-orang liberal ini memahami itu kontekstual. Pada waktu itu tidak ada air. Kata siapa pada waktu itu tidak ada air? Jadi seperti itu. Baik, seperti ini juga saya pahami sebagai sesuatu yang tekstual. Maka coba lihat ini. Fa'idha faragha falyal'ab asabi'ahu. Maka apabila dia selesai makan, falyal'ab, maka hendaklah dia menjilati asabi'ahu, jari-jari. Loh ini Pak, hadisnya riwayat Muslim. Kira-kira Jabir bin Abdillah itu keliru apa tidak meriwayatkan? Dan ini diteliti oleh Imam Muslim secara sanadnya. Jelas di sini Rasulullah menyuruh kalau ada makanan yang jatuh ketika kita makan dibersihkan, ambil dimakan, dan kalau sudah makan dijilati jari-jari. Kalau makannya pakai tangan. Tapi kalau makannya pakai sendok ya dijilati apa? Tentu yang bekas untuk makan itu tidak apa-apa sebenarnya, itu bukan sesuatu yang cepat, bukan. Ilat hukumnya di sini dikatakan fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu al-barakah. Ya, maka sesungguhnya seseorang itu tidak mengerti keberkahan yang ada di makanan itu yang mana, tidak tahu. Mungkin keberkahan itu letaknya ada yang jatuh tadi itu, ada mungkin yang ada di tangannya yang masih menempel itu. Maka kita tidak tahu keberkahan dari makanan yang kita pakai, yang kita makan itu yang mana, tidak tahu. Maka di situ Rasulullah mengatakan, ya kalau jatuh diambil, dibersihkan, dimakan, tangan saya kemudian Jangan juga pakai makan 3 jari atau 5 jari gitu, atau 10 jari, ya 5. Kalau makan rawon pakai sendok. Ada yang didiskusikan dulu sebelum masuk nomor 11. Maka balik dulu. Ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan makan sehari 3 kali itu apa ada hubungannya dengan sunnah? Terima kasih. Kalau di dalam riwayat itu contoh seperti ini. Mat'amuhu haramun, masyrabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa ghudiya bil haram. Wa ghudiya bil haram. Ghudiya itu kan artinya makan pagi, sarapan pagi. Dari isyarat ini berarti pada zaman itu sudah ada dikenal namanya sarapan pagi. Apakah menjadi makan 3 kali dalam satu hari itu menjadi sesuatu yang diwajibkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Tidak ada keterangan semacam itu. Rasulullah itu hanya memerintahkan kita itu kalau makan itu tadi itu, kalau makan jangan terlalu kenyang. Lah kalau 3 hari tidak terlalu kenyang bagaimana? Itu tinggal kita teknis saja. Maka Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Jadi kalian itu lebih tahu tentang masalah urusan dunia kalian. Tidak ada larangan makan 3 kali, tidak ada. Yang dilarang itu adalah yang berlebih-lebihan. Itu saja jawaban saya. Ada yang makannya 1 hari 1 kali. Saya makan 3 kali, tapi kemudian juga diatur seperti kata Nabi tadi. Ya, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air. Nasinya saya kecilkan, tapi sayurnya yang banyak, sama buah-buahan kalau ada. Baik, ada yang lain? Pak Arif. Kebetulan pada waktu kita makan dan belum kita jarang kucing ya, kadang-kadang kita makan. Ya kita kasihkan jadi diambus-ambus itu dari ambus ya. Terus ternyata nggak dimakan. Akhirnya kan ini tidak makan semua gitu. Aduh, gimana apa? Kira-kira dijupuk malah dipanang gitu. Dikasihkan di kucing, terus kadang diambus itu. Terus kadang diambus-ambus dikilati gak dipanang. Apa dari sini dipanang? Ya jenengan saya yakin tahu jawabannya kayak apa. Ya. Dan kita juga paham lah makanan kucing itu kayak apa. Ya. Kalau saya memang mengatakan yo jangan kucing ya kayak orang makanan kucing. Kadang-kadang memang kucing dikasih makanan manusia tidak mau. Itu akhirnya jadi mubadir dan dimakan.
Pak kira-kira semua itu dimakan kok enggak? Kira-kira masih kolom kok enggak? Kadung diambil-ambil, kadung dicilasi. Oke. Jawaban saya cuma itu aja Pak. Berarti pengalaman gitu Pak. Belikan aja makanan kucing khusus Pak. Oke. Ya Bu, monggo Bu. Oke. Betul. Oke. Yang jenengan tanyakan itu termasuk mubadzir itu. Rasulullah Muhammad SAW kalau makan itu tidak pernah menyisakan makanan. Itu masuk kategori innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya syaitan. Isyarat dari nomor 10 ini, isyarat yang ada di nomor 10 ini, yang jatuh saja dibersihkan untuk dimakan, apalagi itu hanya dipilih. Maka tadi saya bilang kalau ngambil nasi, gitu, kalau ngambil nasi itu diukur. Lebih baik kita ngambil nasi itu sedikit dulu. Kalau maunya kepingin mau tandur, nanti tinggal tandur. Jangan langsung kemudian koyo yo ngambil wakek dan ternyata kemudian tidak habis. Itu mubadzir dan itu temannya setan. Saya cuma mengatakan begini dulu. Banyak saudara-saudara kita untuk makan saja mereka harus mencari di tempat-tempat sampah. Mereka nyari di tempat sampah. Kalau memang tidak ada makanan di situ, kadang-kadang dia ngambil rongsok-rongsok itu kemudian dikumpulkan, kemudian dijual hanya untuk sekedar makan. Lah kita ini oleh Allah sudah dikasih rezeki seperti itu, ngapain kita juga mau buang-buang? Itu mubadzir, itu temannya setan. Maka kalau jenengan makan, yang ada di piring itu bersih, jangan ada yang tersisa sama sekali, apalagi sampai membuang. Sekarang kan begini, kalau dalam satu keluarga itu ada 5 orang, pamannya, masing-masing ada sisa 1 sendok sekali makan, itu berarti kan sudah ada 5 sendok. Kalau 3 kali makan berarti ada 15 sendok. Nah 15 sendok itu sudah mengenyangkan orang yang miskin tadi. Sementara kita buang ke tempat sampah, itu namanya kan secara empati sosialnya sudah tidak ada. Sudah gak boleh ngasih, tapi senang buang-buang. Tapi jadinya jangan tanya begini loh, kita juga ngasih kok Pak, tapi tetap perbuatan membuang sisa makanan itu tidak benar. Maka kalau ngambil nasi diukur dulu, kira-kira ini tak benda. Lain jadinya sudah kadung tahu di makanan, ya kudu entek. Makanya memang kalau kita ada acara pakai piring terbang itu ada pakai piring terbang itu memang ada plus minusnya. Ya, kalau kita pakai piring terbang, apa piring terbang? Ya, kadang-kala memang ada plus minus. Kadang-kala tuan rumahnya sudah ngasih terlalu banyak, sementara orang itu tidak begitu doyan lagi, tidak habis, buang sedemikian rupa. Mubadzir ya, insya Allah. Makanya nanti ada sebuah riwayat, beliau mengatakan bahwa makanan atau acara walimah yang paling buruk, walimah yang paling jelek itu adalah walimah yang diundang itu orang tertentu saja yang sudah mampu, sementara orang tidak mampu itu tidak diundang. Maksudnya gimana? Termasuk diantaranya itu tadi yang diundang semangatnya suara kabeh. Mereka sudah mampu makan semua, makan kemudian dibuang. Masya Allah, itu setan. Jadi kadang-kala ketika dikasih prasmanan pun juga sing bumbu itu gak karuan juga. Ya, kadang-kala kalau tidak nyicipi A, B, C, D, E itu gak lego. Aku bawa 1.000 kok. Lah aku bawa 1.000 berarti saya siome, sito, apa gitu. Akhirnya kelompoknya mulai gak kuat. Nah itu, jadi itu mubadzir. Saya pernah melempar piring itu di depan anak saya ketika sudah seminggu lebih gak pernah habis. Setelah itu, masya Allah dengan kekerasan semacam itu, bukan anaknya yang saya tampar makan yang habis. Tak lihat, kok selalu sisa, tak kandani. Akhirnya kemudian kau masih tetap itu lempar. Ya. Setelah itu tidak berani lagi. Saya bilang itu mubadzir, itu namanya setan.
Di samping tidak menghargai orang yang mencari nafkah, tidak menghargai orang yang membeli beras. Mereka untuk beli beras saja luar biasa. Keringatnya kayak seperti itu untuk beli beras. Sementara kita yang tinggal makan, sisanya dibuang-buang. Saya kalau berkenan dengan makanan dah habis, berkenan dengan anak saya paling kenceng itu setan. Anak-anak jadinya nanti yang sukanya makan sisa-sisa itu dicewer, apalagi bapaknya. Gitu jawabannya. Setan gitu. Gimana? Untuk mencontoh pola makan Nabi, kalau kita sekarang kan agak sulit kan, misalnya Nabi minumnya susu kambing. Kalau susu kambing itu jauh mahal. Kemudian kurmanya di kurma ajwa yang ada itu gimana untuk mencontoh seperti itu? Ayatnya jelas Bapak. Ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mana yang memang bisa kita lakukan dari Rasulullah kita lakukan. Ya kan? Perintahnya kan apa kata Allah? Wa ma atakumur rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kan begitu. Apa yang datang dari Nabi lakukan, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Mana di antara susu etawa iso pendapur durung iso, kurma ajwa durung iso, madu iso ini, habatus sauda bisa ini, apa mana gandum bisa ini, nah daging kambing bisa, nah mana yang bisa dulu kita lakukan. Tapi yang paling penting kita itu loh, makannya itu tadi sepertiga tuh ini, sepertiga tuh ini, sepertiga itu, dan itu ternyata bagus. Kalau jenengan melakukan semacam itu ke perut itu loh enak. Nanti jenengan kalau sholat itu kan biasanya katanya muadz itu pertanyaan wajib gak enak. Itu efek dari karbohidrat yang terlalu banyak. Iya. Nah itu sih, kayak bisa hitung sholatnya malah kayak dari kursi karbo. Baik itu gimana? Mana yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan dulu. Jenengan sudah dilakukan yang mana? Susu kambing, Pak. Insyaallah. Gitu. Ada yang lain? Tentang fenomena di medsos maraknya konten kuliner bahkan seperti itu, bagaimana secara sosial dan warga tanda khusus dengan adanya seperti itu, karena yang sudah konten makanan yang Iya. Baik. Patokan saya cuma satu Pak, begini loh. Ini kemarin juga ada yang bicara tentang tanya-tanya tentang masalah robot dan sebagainya, tentang alam sosial itu. Saya jawabnya enteng. Nanti dari situ jadi kan bisa jawab. Seharusnya kepala itu yang manut kopiah atau kopiah yang harus manut kepala. Saya jawab dulu, nanti jenengan bisa jawab sendiri. Kepala yang manut kopiah atau kopiah yang manut kepala? Kopiah harus manut, bukan kepala manut kopiah. Kalau umpamanya jenengan mengatakan bahwa kepala itu manut kopiah, berarti kepala jenengan harus jenengan permak. Piye caranya mermak kepala? Itu kalau kita masukkan dalam posisi teknologi sekarang, teknologi itu mengikuti syariat atau syariat mengikuti teknologi. Kalau maunya syariat mengikuti teknologi, habis Pak, rusak. Konten-konten yang ada di situ kayak seperti itu begitu mubadir. Enteng saja jawaban kita Pak. Itu mengikuti syariat atau tidak? Kalau enggak ya sudah, berarti sesuatu yang mubadir. Jadi ingat-ingat kopiah itu harus manut kepala. Itu golek sing pas baru dilebokne. Ojo cupi pas ini juga repot juga. Ya, jadi syariat ada. Jadi kalau di perkuasaan saya bilang ada akal,
ada wahyu. Maka akal ini harus manut wahyu, jangan wahyu manut akal. Kalau nanti wahyu manut akal ya seperti Zaitun yang sekarang itu. Loh betul, saya bolak-balik mengatakan Zaitun seperti itu. Dia pas ketika dia di kick and dia ditanya, dia mengatakan Islam harus berkembang. Kita memahami Al-Quran itu harus berkembang. Wah iki. Dan ternyata pemahamannya pakai akal. Ya akhirnya seperti itu. Wanita boleh jadi khotib Jumat, wanita boleh jadi imam, zina pokoknya nebus 2 juta selesai. Jadi itu kan akal namanya. Berarti namanya itu berarti kepalanya kudu manut kopiah. Ya rusak kabeh. Betul ya? Jadi itu saja patokan. Jadi ketika kita sudah mempunyai patokan seperti itu, pertanyaannya model teknologi macam-macam kita bisa jawab aja. Kita bisa jawab. Oke. Cukup? Tambah satu lagi. Nah, ada muqiran fit tamri wa nahwihi idza kana yakulu ma'a hadin illa bi idni. Qiran itu double maksudnya, Pak. Qiran itu double. Nanti makanya kan ada haji tamatuk, ada haji ifrad, ada haji qiran itu double. Artinya begini, fitamri wa nabi di dalam posisi mengambil kurma atau selain kurma. Ketika dia itu makan dengan orang lain kecuali dengan izinnya. Contohnya begini loh maksudnya itu. Di situ itu ada ayamnya ono 5. Sing mangan di kono ya wong 5. Kalau dia itu pengen double harus minta izin. Karena memang jatahnya satu. Jangan sampai kemudian kita itu ngambil double, akhirnya kemudian temennya itu udah kumanan. Nah ini jadi kurang ajar. Rasulullah tidak membolehkan begitu. Ada yang semacam itu karena prasmanan gitu kan. Akhirnya konsolnya kata makan gak kumanan loh. Di satenya koyo mana akeh to satenya itu. Kok entek, ternyata masih cukup 20. Masya Allah. Itu namanya qiran. Ada yang kemarin kejadian begitu di sini. Oh, sampai gak kumanan ono. Ono sing cukup 10, 20 sing koncone kumanan mek sitok, Masya Allah. Itu Rasulullah nggak boleh mengerti. Jadi konteksnya kalau kita memang prasmanan, maunya prasmanan. Lewang isi mangan 10, pitik 10, ya cukup situ aja. Kecuali ada izin aku gak dalam sana cukup gak apa-apa wis. Itu etika. Di sini riwayat Bukhari Muslim, naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayakruna ar-rajulu baina tamrayni jami'an hatta yasta'dina ashabahu. Muncul hukum sekarang. Kalau dia mengambil double tanpa seizin dari kawannya yang di situ makan, terus kemudian dia makan, hukumnya dimasukkan haram atau halal? Haram. Karena posisinya itu bukan haknya dia sebenarnya, bukan hanya sendirian, itu korupsi itu. Kita bisa makan, bisa korupsi dalam bidang makanan semacam itu. Gak boleh. Lihat kawannya itu, kalau dalam bahasa kita kan setia kawan. Ya jangan egois, jangan anania, kepingin kita kenyang sementara orang lain tidak kenyang. Gak boleh. Kalau mau satu, ambil satu. Kecuali ada izin, Mas, kalau cukup itu aku gak doyan nih Pak itu. Lalu dilala kemudian 10 kan saya doyan, jadinya 10 ambil semuanya. Alhamdulillah ba'da ta'am. Terakhir, alhamdulillah ba'da ta'am. Memuji Allah setelah makan. Jadi boleh dengan memakai doa-doa selama doa itu benar-benar datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Di antara doa di sini ada kalimat Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sallallahu wa ja'ala lahu. Oh ini hak. Tuh, silakan dipilih. Kalau pakai yang Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana itu hadisnya sahih benar. Kalau di dalam kitab ini tidak ada hadis. Termasuk yang Allah barik lana fi ma razaqtana kemarin kita bahas. Jadi jangan sampai lupa kalau habis makan kita mengucapkan alhamdulillah minimal seperti itu.
memuji kepada Allah karena Allah masih memberikan makanan kepada kita. Ya, saya kira cukup. Insya Allah di pertemuan ketiga kita bahas Asmaul Husna. Ya, tauhid kita kemarin sudah selesai lah. Kita bahas Asmaul Husna. Kitabnya bisa jadikan cari, namanya Fikih Asmaul Husna, punyanya Syekh Muhsin Al-Badr. Kitabnya namanya Fikih Asmaul Husna. Nanti kita akan bahas per asma satu persatu. Kita kaji detail sesuai dengan isi kitabnya. Kalau memang saya bisa masukkan di slide ya saya masukkan di slide. Kalau tidak ya tidak, karena memang untuk memasukkan ke slide juga agak butuh waktu. Gitu ya. Jadi ahad ketiga kita sepakati bahas tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.